Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Ikhwani rahimakumullah. Terima kasih atas kunjungan dan dukungannya terhadap channel ini. Semoga karya ini bisa memberi manfaat kepada masyarakat banyak. Terima kasih. Ikhwani rahimakumullah. Kita lanjutkan belajar bahasa Arab kita dari kitab Durus Lughah Arabiyah Jilid 1. Kita sudah sampai di pelajaran kelima atau Ad-Darsul Khamis. Di pelajaran 5 ini ada 3 poin yang dibahas. Yang pertama adalah mudhof mudhof ilaih, dan yang kedua adalah harfun nida, dan yang ketiga adalah hamzatul wasl. Mari kita bahas yang pertama, yaitu tentang mudhof mudhof ilaih. Kita baca contoh dari mudhof mudhof ilaih ini dalam percakapan berikut ini. Akitabu Muhammadin hada ya Yasir? Apakah ini buku Muhammad wahai Yasir? La, hada kitabu Hamidin. Tidak, ini buku Hamid. Aina kitabu Muhammadin? Huwa alal maktabi hunaka. Dia di atas meja di sana. Aina daftaru Ammarin? Di mana buku tulis Ammar? Huwa ada maktabil mudarrisi. Dia di atas meja guru. Qalamu man hada ya Ali? Pulpen siapa ini wahai Ali? Hada qalamul mudarrisi. Ini pulpen guru. Aina hakibatul mudarrisi? Di mana tas guru? Atau bisa juga di mana koper guru? Ia tahtal maktabi. Dia di bawah meja. Ikhwani rahimakumullah, kita perhatikan di sini Kitabu Muhammadin, Kitabu Hamidin, Kitabu Muhammadin, Daftaru Ammarin, Maktabul Mudarrisi, Qalamu man, Qalamul Mudarrisi, Hakibatul Mudarrisi, Taktal Maktabi. Ini semuanya adalah mudhof mudhof ilaih. Ya. Kitabu Muhammad, Kitabu Hamid, Kitabu Muhammad dan lain sebagainya. Tadi yang sudah kita sebut tadi adalah mudhof mudhof ilaih. Apa itu mudhof mudhof ilaih? Mudhof mudhof ilaih itu kalau di dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan istilah kata majmu'. Kata majmu' itu adalah penggabungan dua kata atau lebih untuk menghasilkan arti baru. Jadi kalau di sini ada kitab, artinya buku, Muhammad Muhammad, buku dan Muhammad. Ketika kita gabungkan Kitabu Muhammad, maka menjadi buku Muhammad, buku milik Muhammad. Mudhof itu tidak boleh dalam bentuk nakirah. Jadi tidak boleh kitabun, nggak boleh. Jadi nggak boleh tanwin, tapi harus kitabu. Dan tidak boleh juga ma'rifah. Jadi tidak bisa ditambah dengan al-kitabu Muhammadin, nggak boleh. Ya, itu mudhof. Cuma ma'rifah ma'rifah di mudhof ini adalah tidak membutuhkan partikel al. Jadi
meskipun sebenarnya kedudukannya adalah ma'rifah, cuma tidak menggunakan al, tidak menggunakan al dan ini tidak boleh tanwin. Jadi kitabu, daftaru, maktabu, dan lain sebagainya. Itu pengertianmu mudhof. Jadi mudhof itu tidak boleh nakiroh, yaitu kitabun, dan tidak boleh juga ma'rifah dengan penambahan al kitabu, nggak boleh. Kemudian mudhofun ilaih itu harus kasroh. Mudhofun ilaih itu harus majrur, yaitu kasroh. Kitabu Muhammadin, ya, kitabu Hamidin. Jadi mudhofun ilaih harus kasroh. Boleh dimasuki tanwin, boleh juga dimasuki alif lam. Itu mudhofun ilaih. Jadi mudhofun ilaih itu harus kasrah. Kitabu Muhammadin, maktabul mudarrisi, ya, harus kasrah. Cuman kenapa di sini kolamu man, ya, kolamu mannya, kolamu ini adalah mudhof dan man ini adalah mudhofun ilaih. Kenapa di sini tidak nampak majrurnya, tidak nampak kasrohnya? Ya, karena man itu adalah mabni, jadi man itu adalah mabni itu tidak bisa berubah, dia tidak mengalami perubahan untuk menunjukkan posisinya di dalam satu kalimat, dia tetap man, jadi tidak bisa dirubah di berbagai macam tempat, namanya mabni. Meskipun dia sebagai mudhof tidak boleh kasroh, tapi dia tetap man karena mabni. Qalamu man, jadi mabni itu dia tidak bisa dirubah dalam kondisi apapun. Itu penjelasan mudhof ilaih. Jadi jelas mudhof ilaih itu menggabungkan dua kata atau lebih untuk menghasilkan arti baru. Pulpen guru, ya, tas guru. Selanjutnya kita ke tamarin, latihan. Ajib anil as'ilatil atiyah, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Aina kitabu Muhammadin, di mana buku Muhammad? Huwa alal maktabi, dia di atas meja. Aina kitabu Ammarin, di mana kitab Ammar? Huwa alas sarir, dia di atas ranjang. Aina haqibatul mudarrisi, di mana tas guru? Tahtal maktabi, dia di bawah meja. Adib al kalimatul ula ila saniyah, perintah ini adalah bentuklah kata-kata berikut menjadi mudhof ilaih. Kitabun Muhammadun menjadi kitabu Muhammadin. Qalamun Hamidun menjadi qalamu Hamidin. Baitun Abbasun menjadi baitu Abbasin. Ghurfatun Aliyun menjadi ghurfatu Aliyin. Daftarun Sa'idun menjadi daftaru Sa'idin. Mangdilun Yasirun menjadi mangdilu Yasirin.
Komisun ammarun menjadi komisu ammarin. Sarirun khalidun menjadi sariru khalidin. Qalamun pena, baitun rumah, ghurfatun ruangan, daftarun buku tulis, mandilun sapu tangan, boleh juga tisu, komisun kemeja, sarirun ranjang. Selanjutnya, maktabun al-mudarrisu menjadi maktabul mudarrisi. Miftahun al-baitu menjadi miftahul baiti. Dukkanun at-tajiru menjadi dukkanut tajiri. Baitun al-muhandisu menjadi baitul muhandisi. Ismun al-waladu menjadi ismul waladi. Kitabun Allahu menjadi kitabullahi. Bintun at-tabibu menjadi bintut tabibi. Miftahun as-sayyaratu menjadi miftahus sayyarati. Artinya kalau maktabul mudarrisi meja guru, miftahul baiti kunci rumah, dukkanut tajiri toko pedagang, baitul muhandisi rumah insinyur atau arsitek, ismul waladi nama anak laki-laki, kitabullahi kitab Allah, bintut tabibi anak perempuan dokter, miftahus sayyarati kunci mobil. Iqra waktub ma'adabti awakhiril kalimat. Baca dan tulislah sambil mengharokati akhir setiap kata-kata berikut. Babul madrasati himarur rajuli. Pintu sekolah. Keledai orang laki-laki. Baitu hamidin rumah Hamid. Sayyaratul mudir mobil kepala sekolah. Mangdilu ammarin sapu tangan Ammar. Ismut talibi nama pelajar. Baitullahi rumah Allah. Fi kitabillahi di kitab Allah. Mim baitil mudarrisi dari rumah guru. Ala maktabil mudiri di atas meja kepala. Iqra. Iqra bacalah. Aina baitul mudarrisi di mana rumah guru. Huwa ba'idun dia jauh. Al-Qur'anu kitabullahi Quran adalah kitab Allah. Al-Ka'batu baitullahi Ka'bah itu rumah Allah. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul Allah. Kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Guru keluar dari ruang kepala. Ada baitu
Hamidin wa dzalika baitu Khalidin. Ini rumah Hamid dan itu rumah Khalid. Ibnu Ammari talibun. Ibnu Ammarin talibun wa ibnu Yasir tajirun. Anak Amar adalah pelajar dan anak Yasir adalah pedagang. Baitul mudarrisi ba'idun wa baitut tajiri qaribun. Rumah guru itu jauh dan rumah pedagang itu dekat. Hada miftahus sayyarati. Aina miftahul baiti. Ini kunci mobil. Di mana kunci rumah? Man anta ya walad. Siapakah kamu wahai anak laki-laki? Ana bnu Abbasin. Saya anak laki-laki Abbas. Wa bnu man huwa. Dan anak siapa dia? Huwa bnu Khalidin. Dia anak Khalid. Aina masjidu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Di mana masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Huwa fil Madinatil Munawwarati. Dia di Madinah Munawwarah. Bintu Hamidin fil madrasati wa bintu Muhammadin fil jami'ati. Rumah Hamid di sekolah dan rumah Muhammad di kampus atau universitas. Ismul mudarrisi Sa'idun wasmul muhandisi Khalidun. Nama guru Sa'id dan nama insinyur adalah Khalid. Ammut talibi ghaniyun. Paman pelajar ini kaya. Babul masjidi maftuhun wa babul madrasati mughlaq. Pintu masjid tertutup dan pintu sekolah, pintu masjid terbuka dan pintu sekolah tertutup. Khalid Khalu Hamidin fakir. Paman Hamid adalah fakir. Sayyaratu Abbasin fi syari'i. Mobil Abbas di jalan raya. Ibnu man anta. Anak siapa kamu? Ana ibnul mudarris. Ana ibnul mudarris. Saya anak guru. Ainal kalbu. Di mana anjing? Huwa tahtas sayyarati. Dia di bawah mobil. Kawin jumalan mufidah bimil'il faraq fi mayali. Jadikan jumlah mufidah dengan mengisi kekosongan berikut ini. Titik-titik al-baiti mughlaq. Isinya adalah babul baiti mughlaqun. Pintu rumah tertutup. Aina miftahus sayyarati. Di mana miftahus sayyarah? Kunci mobil. Jadi isinya adalah miftahus sayyarah. Jadi isinya nanti kalian bisa isi dengan sendiri. Cuma ini adalah contoh dari saya. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullahi. Jadi
dijawabnya adalah Allah. Baitut tabibi ba'idun, rumah dokter itu jauh, isinya baitun. Khadijatu bintu Hamidin, Khadijah anak perempuan Hamid, isinya adalah bintu. Ana bnul mudarrisi, saya anak guru, isinya ibnu. Qalamut talibi maksurun, pulpen pelajar itu rusak atau patah, isinya adalah qalam. Babul ghurfati maftuhun, pintu ruangan itu terbuka, isinya adalah ghurfah. Kharajal mudarrisu min maktabil mudir, guru keluar dari kantor kepala, isinya adalah maktabil mudir. Sahih at-tarkibat at-taliyah, benarkan susunan-susunan berikut. Jadi susunan ini masih salah, kita benarkan. Al-qalamu at-talibi, benernya adalah qalamut talibi, alif lamnya hilang. Baitu hamidun, benernya adalah baitu hamidin. Ismul walada, benernya adalah ismul waladi. Pulpen murid. Anak Hamid, anak perempuan Hamid, nama anak laki-laki. Babu sayyaratu, benernya adalah babus sayyarati, pintu mobil. Ar-rasulu Allah, benernya adalah rasulullahi, utusan Allah. Ibnun al-mudarrisi, benernya adalah ibnul mudarrisi, anak laki-laki guru. Selanjutnya membahas tentang harfun nida atau kata seru, kata panggilan. Kita baca contoh berikut. Muhammadun, ya Muhammadu. Ustadun, ya Ustadu. Khalidun, ya Khalidu. Waladun, ya Waladu. Kaidahnya, aturannya adalah kalau kedahuluan ya, harfun nida, kata panggilan ini, maka tidak boleh tanwin dan harus domah saja, tidak domatain tapi domah. Maka menjadi ya Muhammadu, ya Khalidu, ya Ustadu, ya Waladu. Enggak boleh ya Muhammadun, ya Khalidun, ya Ustadun, ya Waladun, enggak boleh, tapi jadi domah. Ya Muhammadu, ya Khalidu, ya Ustadu, ya Waladu. Iqra waktub ma'adab di awakhir kalimat, baca dan tulislah dengan mengharokati setiap akhir dari kata-kata berikut. Ya Aliyu, ya Abbasu, Syekhun, ya Syekhu, ya Rajulu, ya Sirun, ya Ammaru, Dukturun, ya Duktur. Lanjut. Iqra'il misal al-ati summa kawin as'ilatan mislahu musyiran ila suwarid taliyah. Bacalah contoh berikut, kemudian buatlah pertanyaan serupa contoh ini dengan bantuan gambar-gambar berikut, suwar at-taliyah.
Ini gambarnya buku, maka pertanyaannya adalah kitabu man hada, buku siapa ini. Kalau bolpen berarti kolamu man hada, pulpen siapa ini. Kalau kemeja komisu man hada, kemeja siapa ini. Kalau rumah baitu man hada, rumah siapa ini. Kalau ranjang ya sariru man hada, ranjang siapa ini. Kemudian selanjutnya membahas tentang hamzatul wasl, ismun dan ibnun. Hamzatul wasl adalah hamzah yang bersambung. Kita baca contoh-contoh berikut untuk memperjelas pemahaman. Ismul waladi Muhammadun wasmul binti Zainabu. Nama anak laki-laki ini adalah Muhammad dan nama anak perempuan adalah Zainab. Ismul mudarrisi Hamidun, masmul mudir, nama guru adalah Hamid. Siapa nama kepala? Ibnu Khalid fil madrasah wa ibnu Hamid fil jami'ah. Anak Khalid di sekolah dan anak Hamid di universitas. Ibnul mudarrisi fil fasli, aina ibnul mudir. Anak guru itu di kelas, di mana anak kepala? Ikhwani rahimakumullah, kaidahnya, aturannya hamzatul wasl. Jadi hamzatul wasl di i ini ismun dan ibnun ini dia akan diucapkan, dia akan terucap dengan jelas bila dia berada di awal kalimat. Contohnya ismul waladi, i-nya dibaca dengan jelas. Ismul mudarrisi, i-nya dibaca dengan jelas. Ibnu Khalidin, i-nya juga dibaca dengan jelas. Ibnul mudarrisi, i-nya juga dibaca dengan jelas. Jadi hamzatul wasl itu i-nya akan dibaca dengan jelas bila dia berada di awal kalimat. Nah, kalau di tengah kalimat atau sebelumnya ada kata, maka hamzatul waslnya ini tidak dibaca. Tidak dibaca. Contoh di sini ismul waladi Muhammadun wasmu. Nah, i tidak enggak boleh. Wa ismu enggak boleh. Karena hamzatul wasl enggak boleh. Wa ismu, ma ismu, wa ibnu, aina ibnu, nggak boleh, tapi harus disambungkan karena namanya juga hamzatul wasl, hamzah yang disambungkan. Maka wasmu, masmu, hamzahnya di sini tidak terbaca. Wabnu, ainabnu, nah, itu ya. Jadi hamzatul wasl di sini kalau di awal kalimat dia dibaca dengan jelas, tapi kalau di tengah atau sebelumnya ada kata maka tidak terbaca. Iqra' mayali mura'yan qawaidin nutqi hamzatul wasl. Baca berikut ini dengan menjaga kaidah-kaidah, dengan memperhatikan kaidah-kaidah pengucapan hamzatul wasl. Ibnu Muhammadin fil Iraqi wa ibnu Hamidin fil Hindi. Anak Muhammad di Irak dan anak Hamid di India. Kharajabnul tabibi minal bait. Anak dokter telah keluar dari rumah. Dhahababnu tajiri ila suqi. Anak pedagang telah pergi ke pasar. Ismul muhandisi Faisalun wasmut tabibi Mas'ud. Nama arsitek itu Faisal dan nama dokter itu adalah Mas'ud. Masmur rajuli, apa nama orang laki-laki itu? Siapa nama orang laki-laki itu? Ibnu man anta, anak siapa kamu? Ana benul wazir, saya anak menteri.
Al-kalimat al-jadidah, kosakata baru. Ar-rasulu, utusan. Al-ka'batu, Ka'bah. Al-ismu, nama. Al-ibnu, anak laki-laki. Al-ammu, paman dari ayah. Al-khalu, paman dari ibu. Al-hakibah, koper. As-sayyarah, mobil. Asy-syari'u, jalan raya. Mughlaq, tertutup. Tahta, di bawah. Hunaka, di sana. Al-muhandisu, insinyur atau arsitek. Sayyaratul mudarrisi. Sayyarah itu mudhaf, mudarris mudhafun ilaih. Sekian.